Halo guys, jadi di sini aku mau ngasih tahu gimana caranya kita ngerunning Docker container, ngerunning database. Sebagai contoh, kita mau running MySQL atau Postgre. Nah, terus itu setelah kita bisa running container database-nya, aku kan ngasih lihat juga gimana caranya untuk ngekonekin dari The Beaver dan klien yang lain untuk bisa connect ke database, ke container database tersebut. Oke, caranya cukup mudah banget. Itu yang kita butuhkan cuma satu file yang namanya Docker Compose ya YML. Jadi di sini kita akan pakai Docker Compose. Nah, eh, kalau teman-teman belum punya Docker Compose bisa diinstal dulu. Di sini saya udah punya Docker Compose ya. Untuk konfigurasinya itu seperti ini. Ya kita pakai versi yang 3. Terus di sini kita punya ini saya mau di sini aku mau ngerunning dua container database sekaligus nih. Aku mau running Postgre sama aku mau ngerunning MySQL. Oke. Jadi di sini aku kasih nama DB buat Postgre. Image yang dipakai itu Postgre untuk yang latest. Terus itu ntar kontainernya aku kan kasih nama DB Postgre container. Nah ini yang penting nih teman-teman. Jadi untuk database-nya aku kasih nama MyDB Postgres. Usernya Postgres sama passwordnya adalah mypassword. Terus juga supaya kita bisa mengakses dari mesin kita ke dalam kontainer, kita harus nge-mapping. Jadi yang di kontainernya ntar dia bakal jalan di 5432. Nah, terus itu yang di kontainer aku akan mapping ke mesin ke laptopku dengan portnya adalah 5400. Nah, ini untuk yang Postgre. Untuk yang MySQL dia kurang lebih apa nama Docker image-nya, terus itu kita mau kasih nama kontainernya apa, terus itu konfigurasi untuk environment-nya. Di sini untuk nama database-nya aku pakai MyDB MySQL sama untuk MySQL root password-nya itu mypassword. Terus juga supaya kita bisa mengakses portnya perlu di mapping dari yang di dalam kontainer itu 3306. Di sini aku akan mapping ke 3300. Di sini tuh bahkan kita enaknya dengan pakai Docker untuk ngerunning DB itu bahkan kita bisa nih ngerunning kayak gini teman-teman. Jadi kita mau running lagi DB MySQL 2. Terus itu karena port yang 3300 sering dipakai, kita ganti jadi 3301. Nah, terus itu jangan lupa kontainernya harus unik, namanya nggak boleh sama. Nah, sekarang kalau dengan kayak gini aja, sekarang kita udah punya 3 database nih. Jadi kita punya yang Postgres di 5400, kita punya MySQL di 3300, terus kita punya MySQL 2 di 3301. Oke. Terus itu cara ngerunning Docker Compose-nya biasa, kayak biasa. Nggak ada yang spesial, itu Docker Compose up. Nah, supaya dia runningnya di background kita kasih -d. Oke, kita bisa running command ini. Terus itu setelah dia running, kita bisa lihat nih docker ps -a buat ngelihat semua docker container yang ada. Bisa dilihat di sini aku punya 3 container yang lagi berjalan. DB Postgre container, ya kan ya? DB Postgre MySQL. Oh, oke. Ini MySQL, oke. Namanya agak aneh tapi ya kita tahu bahwa ketiga kontainernya sudah berjalan. Nah, sekarang cara untuk ngekonekkan dari The Beaver atau klien DB yang lain, di sini aku pakainya The Beaver. Teman-teman terserah mau pakai apa. Itu mudah banget. Di sini kita bisa add connection. Misal aku mau connect yang Postgre. Nah, tinggal disesuaikan konfigurasinya. Untuk portnya 5400, oke, kita ganti 5400. Terus itu untuk nama DB-nya ini aku copy aja. Nama DB, oke, di sini aku paste. Terus itu untuk Postgres user, oke, nama usernya Postgres. Terus untuk passwordnya my password, oke.
Di sini udah kita bisa test connection dan sukses, kita bisa finish. Nah, oke. Di sini udah nih. Ini udah DB kita yang di dalam kontainer. Kita bisa nge-add table, misal kita create table, save aja langsung, persist. Oke, sekarang kita udah punya table nih. Ya udah, ini udah jadi database kita. Terus untuk yang MySQL, ya ada sedikit perbedaan. Nggak terlalu jauh. Oke, kita lihat konfigurasinya. Nama DB-nya ini, nama DB. Untuk passwordnya tadi my password, sama portnya tadi 3300. Test connection. Nah, error ini ada error. Kenapa? Ya kita bisa Google aja errornya apa. Tapi intinya ini errornya gara-gara public key retrieval is not allowed. Kita bisa ke driver properties. Di sini ada yang allow public key retrievals. Nah, defaultnya di sini false. Kita jadikan dia true. Kita bisa jadikan true, dan ketika kita test connection udah bisa finish. Oke, sekarang ini database yang MySQL kita. Oke, di sini kita juga bisa create table, create column. Oke, ini save aja, persist. Ya, di sini kita udah punya dua. Kita udah bisa berhasil nih connect ke yang MySQL sama yang Postgre. Oke. Terus itu ini sama aja, perbedaannya cuma di yang connectionnya portnya jadi 3301. Kita bisa connect ke situ juga. Connection MySQL 3301. Nama DB-nya apa? Nama database-nya itu ini. Oke. Nama database-nya ini, passwordnya tadi my password. Test connection. Oke, public key retrieval. Public key retrieval bikin true. Test connection berhasil, finish. Oke, sekarang kita udah berhasil connect ke 3 database kita ya. Oke, skema. Oke, di sini kita bisa lihat nih udah berhasil semua. Nah, sekarang aku mau ngasih lihat apa sih manfaatnya dari penggunaan Docker container untuk nge-running DB. Semisal kita lagi development, terus kita itu merasa bingung nih, terus kayak database kita udah berantakan banget, kita pengen nge-refresh database kita. Itu mudah banget, kita tinggal Docker compose down, kita run. Oke, sekarang database kita itu udah hilang, database kita udah dihapus. Nah, terus itu tuh di sini Docker PSA kita lihat sudah nggak ada kontainer apapun yang berjalan, dan kita bisa Docker Compose up lagi. Oke, Docker Compose up lagi. Sekarang database kita murni, masih baru, fresh gitu ya kan ya. Terus itu di sini kalau kita refresh, oke, bisa dilihat ya, ada notifikasi. Lihat tabelnya udah kosong lagi. Di sini Postgre kita refresh. Nah, sekarang dia udah bersih lagi. Oke. Terus itu untuk inisialisasi datanya, sebenarnya kita bisa ngeinisialisasi datanya ketika kita compose up ya. Jadi ketika kita docker compose up, di sini di dalam konfigurasi YML-nya di sini kita bisa add supaya dia itu memasukkan data. Nah, itu sedikit lebih kompleks karena ini untuk yang sebagai walkthrough-nya aja. Ya udah, saya rasa segini cukup kali ya. Oke, lumayan mudah ya. Sekian, thank you.